Assalamualaikum, jumpa lagi sama aku Mama Baim. Di video kali ini aku mau bikin pastel isi sayur dan telur yang rasanya tuh enak banget. Langsung aja yuk kita ke cara pembuatannya. Nah, untuk bahan-bahan yang disiapkan ini udah aku tulis lengkap di video. Dan untuk bahan kulitnya ini aku nggak pakai telur, cuman pakai 250 gram terigu, 1 sendok makan maizena dan 2 sendok makan margarin. Untuk cara buat kulitnya, pertama masukkan semua bahan yang udah ditulis ya. Ini ada 250 gram terigu dan aku tambahkan 1 sendok makan tepung maizena. Tambahkan setengah sendok teh kaldu ayam dan setengah sendok teh garam. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur merata. Lanjut tambahkan 2 sendok makan margarin. Ini aku mau lanjut campur pakai tangan margarin dan terigunya. Sebelumnya aku udah cuci tangan dulu ya, jadi tangannya udah bersih. Nah, setelah margarin dan terigunya tercampur rata, tambahkan 100 ml air. Boleh pakai air dingin atau pakai air suhu ruang. Ini aku masukin airnya bertahap, jadi sedikit demi sedikit. Uleni adonan sampai tercampur rata. Nah, jika udah tercampur rata seperti ini, udah cukup ya kita nguleninya, nggak perlu sampai kalis. Nah, karena tekstur adonannya masih kaku, ini mau aku diamkan dulu selama 30 menit. Lanjut ini aku mau bikin isian pastelnya. Pertama, tumis 1 sendok teh bawang putih dan setengah sendok teh bawang merah. Kemudian masukkan wortel dan kentang yang udah dipotong kecil-kecil dan udah dicuci bersih sebelumnya. Aduk-aduk supaya bumbunya tercampur rata. Kemudian tambahkan 100 ml air. Lanjut kita seasoning, tambahkan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh kaldu ayam serta setengah sendok teh lada bubuk. Nah, ini kita masak dulu sampai kentang dan wortelnya mateng dan empuk. Nah, setelah kentang dan wortelnya empuk, ini kita masukkan potongan daun seledri. Kita aduk-aduk sebentar sampai kuahnya benar-benar menyusut. Jangan lupa koreksi rasa, jika sudah pas boleh matikan apinya. Nah, ini untuk isian pastelnya udah siap digunakan. Jadi ini aku tadi udah rebus 2 butir telur yang udah aku potong jadi 16 bagian. Nah, ini untuk kulitnya udah lebih elastis ya setelah didiamkan selama 30 menit. Lanjut pindahkan adonan ke alas kerja. Kita potong-potong adonan jadi beberapa bagian yang lebih kecil. Nah, setelah semua adonan selesai dipotong-potong, ini adonannya kita bulatkan satu persatu seperti ini. Nah, setelah semua adonan selesai dibulatkan, ini kita ambil satu adonan yang mau kita gilas. Nah, untuk sisa adonan yang lainnya kita tutup dulu supaya nggak kering. Untuk satu adonan yang kita ambil tadi, ini kita pipihkan dulu pakai rolling pin. Nah, untuk ukuran kulit pastel ini, usahakan jangan terlalu tebal dan jangan terlalu tipis ya, supaya hasil pastelnya renyah dan gak gampang sobek. Nah, untuk adonan pertama ini, aku mau bikin pastelnya pakai cetakan yang aku beli di marketplace. Jadi ceritanya tuh aku salah beli cetakan, ternyata cetakan yang aku beli tuh yang ukuran mini, yang ukuran kecil, dan bentuk pinggirannya itu nggak ngebentuk ulir seperti pastel pada umumnya. Jadi karena kekecilan, untuk pastel yang mini ini nggak aku isi telur dalamnya. Selanjutnya aku ambil satu adonan lagi dan aku pipihkan dengan cara yang sama. Nah, untuk adonan kedua ini aku mau cetak kulitnya pakai ukuran tutup sosis supaya lebih besar hasilnya. Masukkan 1 sendok teh isian pastel dan juga 1 potong telur. Kemudian tutup kulit pastel dan kita rekatkan semua pinggirannya. Kemudian kita pipihkan bagian pinggirannya. Lanjut kita pilih untuk pinggiran pastelnya dari ujung atas ke bawah seperti di video. Jadi sebenarnya ini tuh pertama kalinya aku bikin pastel sendiri. Jadi harap maklum ya jika hasil pilihannya itu nggak terlalu cantik. Nah, ini dia perbedaannya pastel yang pakai cetakan dan yang dipilih manual. Ukurannya lebih besar karena diisi telur. Nah, setelah semua adonannya selesai kita cetak, lanjut kita goreng. Goreng pastel pakai api kecil aja biar nggak cepet gosong. Dan supaya hasilnya renyah, kita cukup sekali balik gini aja. Setelah semua sisinya kecoklatan, segera angkat dan tiriskan. Lanjut, aku mau goreng sisa pastel yang aku pilihin sendiri. Ini yang isi telur. Untuk cara gorengnya sama ya, cukup sekali balik aja seperti ini. Nah, setelah semua sisinya kecoklatan, segera angkat dan tiriskan.
Nah ini dia pastel isi sayur yang super renyah ala Mama Mbak Im udah jadi. Bisa dilihat ya perbedaan ukurannya yang dipilin sendiri sama yang dicetak. Untuk yang dipilin sendiri hasilnya lebih gemoy karena ada isiannya telur. Tapi untuk rasa ini tuh sama-sama enak dan kulitnya juga renyah banget. Cocok banget untuk dijadikan isian snack box ataupun ide jualan. Jangan lupa recook ya.